部にガビラ式激突。サブノズル上部損傷。 Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Start One TV. Bagaimana kabarnya akang teteh semua? Baik-baik saja kan? Oke, pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film tentang perjuangan kru pesawat luar angkasa dalam menyelamatkan bumi yang sedang sekarat. Film ini berjudul Space Battleship Yamato, yang rilis pada tahun 2010 lalu. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tahun 2199, di dekat planet Mars terjadi pertempuran hebat antara armada perang manusia melawan ras alien, yang bernama Gamilas. Dia memiliki keinginan untuk dapat menguasai bumi. Pertempuran yang berlangsung begitu dahsyat, hingga melibatkan semua armada perang manusia. Saat itu, di tengah pertempuran, mereka terkejut karena pesawat tempur Gamilas terlalu kuat dan susah untuk ditembus meriam biasa. Kemudian para pasukan manusia merasa panik akan hal itu. Ditambah lagi, pesawat tempur Gamilas menembakkan serangan balasan dan memporak-porandakan armada manusia. Di tengah situasi yang kacau, Kapten Okita harus membuat keputusan yang sulit. Ketika dia mendapat pesan dari Mamoru, bahwasannya, Mamoru akan mengambil tindakan dan menyuruh kapal perang Kapten Okita untuk menyelamatkan diri. Sedangkan dia akan melindunginya dari serangan musuh. Awalnya Kapten Okita tidak mau menurutinya, namun karena keadaan semakin mendesak, Kapten Okita pun bersedia untuk mundur terlebih dulu. Saat kapal Kapten Okita mundur, dari kejauhan mereka melihat pesawat milik Mamoru hancur, karena melindungi pesawat milik Okita. Gamila sudah muncul sejak 5 tahun lalu, mereka bersembunyi di planet Mars. Selama itu, mereka menghujani bumi dengan meteor dan membuat permukaan bumi rusak dipenuhi radiasi yang sangat berbahaya. Manusia yang selama itu terpaksa harus bersembunyi di bawah tanah, karena permukaan bumi telah tercemar oleh radiasi yang mematikan. Di dalam koloni bawah tanah bumi, seorang pria yang bernama Susumu Kodai sedang bersiap-siap menuju permukaan untuk mencari rongsokan, yang bisa dia tukarkan untuk bertahan hidup. Dia memakai kostum perlindungan dari radiasi, Kodai kemudian berangkat menuju permukaan. Sesampainya di permukaan dia memulai pekerjaannya. Namun saat dia sedang melakukan pekerjaan itu, tiba-tiba dari atas jatuh benda asing yang membuatnya terpental dan pingsan. Setelah Mamang Kodai siuman, tanpa disadari helm pelindung radiasi miliknya copot. Membuat dia merasa kesakitan. Kodai mencoba untuk berjalan, kemudian menemukan benda aneh di depannya, benda itu berbentuk seperti kapsul. Setelah mengambilnya Mamang Kodai merasa sudah tidak kuat lagi, dan kembali pingsan. Beberapa saat kemudian benda itu sudah sampai di hadapan Kapten Okita. Setelah diteliti benda itu memunculkan sebuah koordinat di suatu tempat. Okita penasaran dengan kondisi orang yang menemukannya, tak lama kemudian muncul Kodai yang merasa kesal dan menghampiri Kapten Okita. Pada intinya Mamang Kodai mengira bahwa Kapten Okita merupakan pengecut dan pengkhianat, dia telah mengorbankan nyawa Mamoru demi keselamatannya. Dan Mamoru merupakan kakak kandung Kodai. Kapten Okita hanya diam saja dan mendengar Kodai marah-marah. Kemudian di saat Kodai ingin menghajar Kapten Okita, tiba-tiba muncullah seorang gadis memukul Kodai terlebih dulu. Gadis itu bernama Yuki, dan kemudian Kodai dibawa keluar dari ruangan itu. Kapten Okita merasakan keanehan, bagaimana bisa, Kodai masih bisa selamat setelah terpapar radiasi yang fatal. Yang mana seharusnya dia sudah 99% bisa mati. Di tempat lain, Kapten Okita melapor kepada Presiden, bahwa sekarang mereka sudah tidak memiliki armada perang lagi untuk menghadapi Gamilas yang semakin kuat. Namun Okita memberitahu, kalau para manusia masih memiliki satu harapan terakhir. Okita meminta kepada Presiden untuk membawa satu pesawat perang terakhir dan membawa beberapa manusia terpilih untuk melakukan perjalanan keluar angkasa yang sangat jauh. Dan ini merupakan satu-satunya harapan terakhir bagi umat manusia. Presiden kemudian memberitahu seluruh manusia bahwa, kapsul yang sebelumnya ditemukan itu berisi sebuah pesan, yang memberitahu kalau planet Iskandar memiliki alat untuk menghilangkan radiasi bumi. Dia memutuskan akan mengirim pesawat perang terakhir ke sana, serta mengajak setiap orang yang memiliki kemampuan khusus dalam pertempuran luar angkasa untuk ikut, karena ini adalah harapan terakhir bagi keselamatan bumi. Karena kurang dari 1 tahun lagi bumi akan total tidak bisa dihuni lagi oleh manusia.
Tak jauh dari keramaian itu, Kodai yang melihat berita itu pun menyatakan diri untuk ikut dalam perjalanan itu. Di saat seleksi, anggota petugas yang melihat Kodai terkejut karena dia masih hidup setelah terpapar radiasi berbahaya. Dia juga kaget karena Kodai sudah memiliki seragam armada. Diketahui karena dulu ternyata Kodai adalah seorang mantan pemimpin perang. Ketika di dalam pesawat, Kodai ditemui oleh Yuki. Dia menanyakan pada Kodai apa tujuannya ikut dalam perjalanan ini. Namun tiba-tiba lampu peringatan menyala, Kodai pun berjalan memasuki kokpit pesawat dan bersiap-siap untuk tempur. Para gamilas di atas atmosfer bumi menyadari adanya pesawat tempur. Kemudian Yamato yang mencoba lepas landas mereka menembakkan rudal ke arah pesawat. Okita kemudian menyuruh Sanada mempersiapkan meriam teknologi terbaru yang terbuat dari catatan di dalam kapsul sebelumnya untuk ditembakkan. Kodai diperintahkan untuk membidik musuh, dan setelah semua energi sudah siap untuk menembak, Kodai pun melepaskan tembakan dan bom rudal yang ada di hadapan mereka berhasil dihancurkan. Dan terjadilah ledakan besar. Beruntungnya pesawat Yamato berhasil selamat. Okita kemudian melapor ke bumi, kalau dia akan melanjutkannya, karena posisi mereka saat ini sudah ketahuan dan tidak ada jalan lain lagi. Pesawat perang Yamato kemudian melesat meninggalkan atmosfer bumi. Di dalam kantin, Kodai terkejut karena dia bertemu dengan rekan seperjuangannya dulu, yaitu Shima dan mantan anak buahnya di dalam pasukan Tiger. Mereka senang bisa berjuang kembali dengan Kodai sebagai pemimpin mereka. Di sana ternyata juga terlihat ada Yuki. Dia terganggu dengan keributan yang ditimbulkan oleh Kodai dan pasukannya. Dan ternyata Yuki juga dulu sempat bergabung dengan pasukan Tiger. Setelah Kodai memutuskan untuk berhenti, Yuki marah dan menanyakan kepada Kodai, alasan tidak ikut berperang di saat pertempuran akhir yang menewaskan Kapten Mamoru dan ratusan ribu orang lainnya. Kodai tidak bisa berkata apa-apa dan Yuki pun kemudian pergi. Pesawat Yamato bersiap-siap untuk melakukan uji coba lompatan warp melewati planet Mars. Setelah energi sudah kembali terisi, lompatan warp pun dilakukan dan berhasil. Namun tiba-tiba, dari jauh ada puluhan pesawat Gamilas menyerangnya. Mereka pun bingung, ternyata pesawat Gamilas melacak energi warp dari pesawat Yamato. Kodai kemudian menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap, dan Kapten Okita memerintahkan untuk melakukan lompatan warp kembali. Namun untuk melakukan itu membutuhkan waktu 20 menit. Sementara itu, pasukan Kodai diperintahkan untuk menghadapi serangan musuh. Setelah mendapat perintah, Yuki melesat lebih dulu menghadapi serangan musuh. Di belakangnya ada pasukan Tiger menyusul membantunya. Mereka bahu-membahu menandai target serangan mereka. Lalu mengirimkan petunjuk kepada pesawat induk Yamato. Dengan petunjuk itu, pesawat induk Yamato berhasil menembak titik kelemahan musuh dan menghancurkannya. Namun sayangnya Yuki terkena puing-puing pesawat musuh, dan mengalami kerusakan. Kodai yang khawatir kemudian bersikeras pergi untuk menyelamatkan Yuki, tapi Okita berusaha menghentikan aksi Kodai karena mereka akan melakukan warp kembali. Mendengar hal itu Kodai pun tidak memperdulikannya dan tetap pergi. Kodai kemudian pergi membawa pesawatnya, Cosmos Zero, untuk menolong Yuki. Di saat Kodai sedang terbang mendekati lokasi Yuki, tiba-tiba sekumpulan musuh dengan jumlah banyak kembali menyerang. Di tempat lain, Kodai akhirnya berhasil menyelamatkan Yuki lalu terbang kembali menuju pesawat Yamato. Dan ketika di dalam pesawat Yamato, energi warp sudah penuh terisi. Okita pun menyuruh Shima untuk melakukan manuver menghindari serangan musuh dan kemudian menunggu Kodai kembali masuk. Shima kemudian berhasil menghindari serangan musuh dan di saat Kodai sudah masuk ke dalam pesawat, mereka kemudian langsung melakukan warp dan berhasil selamat. Di dalam pesawat, Yuki sempat tidak sadarkan diri, beruntungnya Yuki masih bisa hidup. Namun hal aneh terjadi, karena perbuatan Kodai telah membahayakan semua awak pesawat, Okita menangkap Kodai dan menjebloskannya ke dalam penjara. Di dalam penjara, Kodai ditemui oleh teman lamanya yaitu komandan mesin yang bernama Tokugawa. Dia berkata kalau kelakuan Kodai ini mirip dengan Kapten Okita, saat dia masih muda. Kodai tidak terima disamakan dengan Okita. Lalu datang juga Dr. Shadow menjenguk Kodai, dan mereka pun berbincang-bincang sambil ditemani dengan sebotol minuman. Sang dokter menceritakan, kalau Kapten Okita adalah orang yang sangat tegar dan berani mengambil resiko besar. Dalam peperangan terakhir, di planet Mars bukan hanya Kodai saja yang kehilangan keluarganya, Kapten Okita juga kehilangan putra satu-satunya yang tewas dalam pertempuran itu. Putra Okita adalah navigator pesawat milik Kapten Mamoru yang telah tewas. Sesaat yang bersamaan Kapten Okita memberikan pengumuman, kalau mereka akan meninggalkan tata surya dan juga mereka tidak akan lagi bisa berkomunikasi dengan penghuni bumi.
Ini merupakan kesempatan terakhir, dan kemudian mereka memberikan salam perpisahan dengan keluarga yang ada di bumi. Di dalam ruangan komunikasi, para awak pesawat antri untuk memberikan salam terakhir dan diberikan waktu hanya 1 menit saja. Kodai kemudian dijemput oleh salah seorang petugas. Dia mendapat giliran terakhir mengirimkan salam perpisahan untuk keluarganya yang ada di bumi. Kemudian dia diantar menuju ruang komunikasi. Di dalam lorong, Kodai kembali bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Ando yang kini bekerja di kembatan 3 di pesawat itu. Saat akan masuk ruang komunikasi, Kodai sempat berpapasan dengan Yuki. Kodai pun senang melihat Yuki sudah sehat kembali. Saat di dalam ruang komunikasi, Kodai hanya duduk dan merenung. Di tempat lain, Yuki bertemu dengan Shima. Yuki bercerita kalau barusan dia bertemu dengan Kodai yang akan memasuki ruang komunikasi. Shima agak terkejut mendengarnya, kemudian dia bercerita kalau dulu, dia dan Kodai tergabung dalam pasukan yang sangat hebat, bahkan beberapa kali mereka berhasil menyelamatkan bumi, mereka mampu membelokkan bom milik Amylase. Lalu suatu ketika, mereka berhasil membelokkan bom, tapi bom itu malah menghancurkan koloni manusia yang ada di pangkalan luar angkasa, yang membuat semua orang di sana tewas, termasuk kedua orang tua Kodai. Hal itulah yang membuat Kodai sangat terpukul, dan memutuskan berhenti dari armada tempur. Ditambah lagi dia kehilangan kakaknya beberapa waktu lalu, Kodai pun saat ini hanya seorang diri. Di dalam ruang komunikasi, Kodai hanya diam saja sampai waktunya telah habis. Singkat cerita, pesawat tempur Yamato berhasil memasuki galaksi Magellan, mendekati planet Iskandar. Mereka dikejutkan dengan satu pesawat Gamilas yang ada di dekat mereka. Dengan keadaan mesin pesawat mati, kemudian Okita menyuruh timnya untuk menangkap dan melacak pesawat untuk diteliti. Namun secara tiba-tiba Okita terjatuh pingsan. Setelah dibawa ke kamar, Shadow menjelaskan kalau penyakit Okita sudah semakin parah, dan obat yang dia konsumsi tidak akan bisa membantunya lagi. Di tempat lain, Kodai dan tim memeriksa pesawat Gamilas yang baru saja mereka tangkap. Di saat salah seorang memeriksanya dari dekat, tiba-tiba muncullah sosok alien yang melompat dan menyerang mereka. Beruntungnya satu persatu berhasil dimelumpuhkan. Namun tiba-tiba, dari kepala alien itu keluar sebuah kristal. Kristal itu memasuki tubuh Saito yang kemudian bertingkah aneh, dan dia mengaku kalau dia bernama Tesla. Dia berkata kalau bumi adalah tempat miliknya. Kodai yang cemas akan hal itu, kemudian menembak Saito dan membuatnya pingsan. Kristal itu keluar dengan sendirinya dari tubuh Saito, dan berhasil dihancurkan. Di dalam kantin, Saito merasa kesal, karena Kodai menembaknya. Kodai kemudian menjawab kalau dia tidak menembaknya bisa jadi Saito tidak akan selamat. Mendengar hal itu Saito kemudian berterima kasih, dan sebagai imbalannya memberi Kodai segelas bir. Beberapa saat kemudian, Okita memanggil Kodai ke dalam kamarnya. Di sana Okita menjelaskan kalau dia ingin Kodai yang menjadi kapten untuk menggantikannya. Awalnya Kodai menolak, karena dia belum bisa menjadi seperti Okita, namun Okita merasa percaya, kalau Kodai mampu menjalankannya. Dengan banyak pertimbangan Kodai pun menerima perintah tersebut. Di awal kepemimpinannya, Kodai langsung dihadapkan dengan masalah, sekumpulan para pasukan musuh menyerang, mereka mendapatkan sinyal dari pesawat alien yang ada di dalam lambung pesawat. Kodai kemudian menyuruh untuk menghancurkannya, kemudian dia memerintahkan pasukan Tiger untuk bersiap-siap. Serangan ketiga dari pasukan alien, membuat anjungan 3 pesawat Yamato rusak. Petugas yang ada di sana terisolasi termasuk sahabat Kodai yang bernama Ando. Kodai menghubungi Ando dan akan mengirim bantuan segera ke anjungan 3 untuk menyelamatkannya. Kodai kemudian menembakkan meriam plasma ke arah musuh, dan berhasil dihancurkan. Mereka pun merasa senang, namun tiba-tiba, satu pesawat musuh tidak terdeteksi menangkap anjungan 3, dan menunjukkan tanda-tanda akan meledakkan diri. Kodai merasa kebingungan untuk mengambil tindakan, kemudian memerintahkan Yuki untuk menembak anjungan 3 dan menjauh dari pesawat. Mendengar hal itu Yuki menembak anjungan 3 hingga terlepas dari pesawat tepat sebelum anjungan 3 meledak hingga hancur. Kodai kemudian melopran kejadian itu kepada Okita, kemudian menjelaskan kalau dia terpaksa melepas anjungan 3 dan membiarkan beberapa orang di dalamnya tewas. Okita kemudian menjelaskan, kalau seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan meskipun keputusan itu sangatlah berat. Kodai menjawab kalau dia tidak sama seperti Okita, dia memiliki belas kasihan kepada anak buahnya kalau mereka menderita. Okita kemudian menjelaskan kalau dia sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Setelah itu, Kodai kemudian pergi menemui Yuki yang sedang menangis. Kodai meminta maaf karena telah memberikan perintah yang sangat sulit mengeksekusi temannya sendiri.
Yuki lalu menjawab kalau dia percaya dengan Kodai, karena Kodai adalah pemimpin dan Yuki akan melakukan semua perintah kapten meskipun harus menembak teman sendiri. Kemudian Kodai pun mencoba menenangkan Yuki dan menangis berjamaah. Beberapa hari kemudian, pesawat tempur Yamato akhirnya sampai di planet Iskandar. Planet yang terlihat biru seperti bumi. Namun tiba-tiba, mereka kembali diserang oleh rudal yang berasal dari planet Iskandar. Kodai menyuruh pasukannya untuk menghalau rudal-rudal tersebut. Sayangnya, serangan itu mengakibatkan meriam plasma pesawat Yamato terhalang sesuatu. Karena serangan musuh semakin intens, Kodai memerintahkan untuk melakukan lompatan warp ke tempat sembarang, dan akhirnya berhasil selamat. Ternyata mereka hanya melompat ke sisi lain planet Iskandar, mereka melihat permukaan lain. Di planet itu terlihat gersang dan penuh radiasi, seperti planet bumi. Setelah dianalisa, rudal yang menyerang mereka adalah rudal milik Amilase planet Iskandar. Yang merupakan markas Gamilas, mereka terkejut dan menganggap kalau kapsul yang sebelumnya jatuh ke bumi merupakan pesan jebakan. Di ruangan itu, salah satu komandan yang bernama Sanada mengaku kalau alat anti radiasi yang ada di planet Iskandar hanya karangan Kapten Okita saja. Kapsul itu hanya berisi petunjuk arah koordinat di dalam planet Iskandar, dan skema mesin meriam plasma saja. Tidak ada penjelasan mengenai alat anti radiasi. Saito dan Shima yang mendengarnya pun marah, dan akan meminta penjelasan kepada Kapten Okita, namun Dr. Shadow mencegah mereka, karena saat ini kondisi Kapten Okita sedang kritis. Kodai lalu menjelaskan kalau mereka sudah terlanjur sampai di sini. Dia berencana untuk masuk ke dalam planet Iskandar sesuai koordinat yang ada di dalam kapsul, dan dia ingin memastikan hal apa yang terjadi di sana dan mencari tahu maksud semua ini. Kapten Okita percaya pesan yang ada di dalam kapsul dan Kodai pun percaya dengan Kapten Okita. Menurut dia, Kapten Okita tidak mungkin berkhianat pada bumi. Kodai kemudian memimpin rapat strategi menerobos masuk ke dalam planet Iskandar. Dia akan masuk lebih dulu dengan pesawat Cosmos Zero miliknya, tanpa menyalakan mesin. Sehingga tidak dapat dideteksi oleh musuh, lalu kemudian Kodai akan menandai perangkap udara yang ada di permukaan planet. Dan diikuti oleh yang lainnya. Kemudian mereka bersiap-siap. Dan Kodai pun memasuki pesawat Cosmos Zero miliknya. Lalu tiba-tiba muncul Yuki memberi semangat kepada Kodai dan Yuki menyuruh Kodai untuk berhati-hati. Kodai pun mulai meluncur di permukaan planet Iskandar. Kodai mematikan mesin pesawatnya, dan menandai ranjau-ranjau udara yang ada di sana. Setelah ditandai dari belakang, ranjau-ranjau itu berhasil ditembak oleh pesawat Yamato, yang kemudian kembali melakukan warp untuk menjauh. Kodai memimpin pasukannya memasuki sebuah gua yang besar, di dalamnya mereka dihadang oleh pesawat tempur Gamilas. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Beberapa anak buah Kodai tewas di dalam pertempuran, dan pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh bumi. Namun, kini tinggal tersisa 4 pesawat saja yang masih bertahan, mereka pun masuk semakin dalam. Di dalam koordinat yang telah ditentukan mereka mencoba untuk beristirahat, namun sayang sekali, mereka diserang oleh ribuan Gamilas yang mengepung mereka. Kodai mengeluarkan robot yang ada di dalam Cosmos Zero untuk menolongnya, sementara itu Kodai dan pasukannya mencoba untuk masuk semakin dalam menaiki sebuah. Di tengah jalan, kendaraan yang mereka naiki terbalik, karena serangan Gamilas. Anak buah Kodai menyuruh Kodai untuk masuk, sementara mereka akan menghadang serangan Gamilas. Di saat mereka masuk semakin dalam, mereka merasa takjub, melihat kristal besar bercahaya yang ada di depan mereka. Saat Yuki mendekatinya, tiba-tiba kristal itu masuk dalam tubuh dan kemudian bertingkah aneh. Dia berkata, kalau dia sudah menunggu mereka sejak lama. Kodai kemudian teringat di saat Okita sedang memberinya nasihat, Okita berkata kalau cerita tentang alat anti radiasi di planet Iskandar hanya karangannya saja. Okita berani mempertaruhkan nasib manusia menuju planet Iskandar, karena Okita melihat Kodai yang berhasil selamat dari radiasi dosis tinggi di bumi, saat memegang kapsul yang ditemukan sebelumnya. Okita yakin kalau pengirim kapsul itu memiliki kemampuan untuk membersihkan radiasi di bumi, meskipun tidak ada jaminan, setidaknya ada harapan meskipun hanya sedikit. Di dalam planet, sesuatu yang ada di dalam tubuh Yuki, yang disebut Iskandar oleh manusia itu, merupakan satu kesatuan dengan Tesla yang saat ini pergi menyerang bumi. Iskandar menjelaskan kalau planet yang dia huni saat ini, sedang dalam keadaan sekarat dan akan hancur. Iskandar bisa menerimanya, dan membiarkan dirinya hancur seiring hancurnya planet mereka. Namun tidak dengan Tesla, dia berekspansi melintasi galaksi menyiapkan planet untuk kepindahan mereka hingga sampai di bumi. Iskandar menentang hal itu, Tesla kemudian memisahkan diri dan mengurung Iskandar di dalam planet. Kapsul yang jatuh ke bumi memang benar dikirimkan oleh Iskandar. Dia juga menjelaskan, kalau dia bisa membersihkan radiasi yang ada di bumi.
Tak lama kemudian, dia melakukan sesuatu dan menyuruh Kodai untuk melepaskan helm mereka. Setelah dilepas, benar saja, Kodai merasakan udara segar yang ada di sekitar mereka. Iskandar benar-benar bisa menghilangkan radiasi. Dia juga berkata, kalau sisa energi miliknya cukup untuk mengembalikan bumi seperti sedia kala. Setelah Yuki kembali sadar, mereka pun kembali pergi. Namun tiba-tiba, di tengah jalan mereka melihat sesuatu yang aneh dan bersinar. Sanada mengatakan, kalau itu adalah sumber energi Kamiles, mereka mencoba untuk mendekat dan berencana menghancurkannya. Tetapi Kodai menghentikan mereka, karena hal itu bisa saja membunuh diri sendiri. Tetapi kedua orang itu bersikeras untuk melakukannya, dan menyuruh Kodai kembali ke bumi. Sanada menganggap Kodai seperti keluarganya sendiri, dia ingin Kodai menyelesaikan misi ini untuk selamanya. Mereka berdua berlari menuju pusat energi, dan berhasil mencapainya. Sedangkan Kodai dan Yuki berlari menuju pintu keluar. Namun saat di luar, Kodai melihat semua pasukannya telah tewas dan gugur. Sedangkan di dalam pusat energi, Sanada berhasil memasang peledak di dalam pusat itu, kemudian Sanada meledakkan sumber energi itu dan seketika terjadilah ledakan besar. Kodai dan Yuki berhasil kabur menuju pesawat tempur Yamato. Setelah sampai di pesawat, Kodai melaporkan kepada Okita, kalau dia dan timnya berhasil menemukan apa yang selama ini dia cari. Kemudian mereka melakukan lompatan warp terakhir. Dan akhirnya mereka kembali mendekati bumi. Dari kejauhan terlihat bumi yang kemerah-merahan, Kodai kemudian melapor kepada presiden yang ada di bumi, bahwa mereka berhasil menemukan alat pembersih radiasi bumi. Sang presiden pun terkejut, karena prediksi Okita ternyata benar. Kodai kemudian melaporkan, kalau sebentar lagi dia akan sampai di bumi. Namun di waktu yang bersamaan, sayangnya Okita telah menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mereka tersenyum akan keberhasilan misinya, secara tiba-tiba pesawat Yamato diserang oleh pesawat induk Gamilas dan terjadi guncangan di mana-mana. Serangan itu membuat senjata meriam milik pesawat Yamato tidak berfungsi. Begitupun kondisi di dalam mesin, Tokugawa dengan penuh luka melaporkan, kalau kondisi mesin rusak parah, namun mereka masih bisa bergerak maju. Dan kemudian Tokugawa pun meninggoy. Tak lama setelah itu, mereka dihadang oleh pesawat luar angkasa. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok aneh, masuk ke dalam pesawat Yamato. Sosok itu adalah bagian dari alien yang bernama Tesla. Dia berkata, kalau serangan manusia di planet Iskandar sebelumnya, telah menghancurkan sebagian besar dari dirinya. Dia juga mengatakan, kalau mereka telah berhenti membuat bumi jadi miliknya, dan menganggap bahwa tim manusia menang dalam pertempuran itu, tetapi Tesla memiliki rencana untuk menghancurkan bumi, dan dia pun pergi. Kemudian pesawat induk Gamilas melepaskan rudal raksasa menuju bumi, rudal itu akan menghancurkan planet bumi. Sayangnya, dengan keadaan pesawat yang tidak mampu menyerang, Kodai merasa kebingungan dan ingin melaporkannya kepada Kapten Okita. Namun sayangnya, Dr. Shadow muncul dan memberitahu kalau Okita telah pergi untuk selamanya. Kodai semakin bingung, kemudian dia memutuskan, kepada semua timnya untuk pergi menggunakan pesawat pengangkut, sedangkan dia sendiri akan mengemudikan pesawat Yamato. Dan berencana untuk menabraknya ke arah rudal dengan sisa energi meriam plasma terakhir. Tim Kodai tidak setuju mendengar rencana itu, namun Kodai tetap memaksa mereka demi keselamatan bumi. Rekan-rekan Kodai kemudian memberikan penghormatan terakhir dan keluar dari kokpit pesawat. Namun tidak dengan Yuki, dia masih diam saja di sana dan tidak ingin pergi. Yuki ingin menemani Kodai apapun yang terjadi, karena dia merasa percuma saja dia hidup di bumi, jika harus hidup tanpa Kodai. Kodai pun berusaha meyakinkan Yuki kalau dia akan baik-baik saja, tetapi Yuki tetap bersikeras tidak ingin pergi. Kemudian Kodai memeluk Yuki dan kemudian Kodai terpaksa menembak Yuki yang membuatnya pingsan. Kodai pun menyuruh Shima untuk membawa Yuki masuk ke dalam pesawat penyelamat. Setelah semuanya pergi, Kodai memberikan salam perpisahan terakhir kepada semua anak buahnya, dan kemudian menyiapkan meriam plasma untuk menembak rudal milik Gamilas. Dan di saat pesawat perang Yamato berhasil menabrak rudal Gamilas, Kodai pun meledakkannya. Yuki pun berhasil kembali ke bumi dan menghijaukan kembali permukaan bumi, dan film pun selesai sampai di sini. Mungkin jika bumi berhasil diambil alih oleh pasukan alien, kita tinggal di mana guys? Coba jawab di komentar. Oke, sampai di sini dulu alur cerita kali ini, semoga kalian bisa terhibur. Seperti biasa jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Follow juga akun sosial media Mimin dan tuliskan kritik dan saran di kolom komentar, untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.